apem. Kenapa apem? Bentuknya metutuk, bikin ngeres pikiran laki-laki. Welcome back to my channel Reaction Alfi Official, guys. Apa kabar nih buat kalian semua ya kan? Tentu ya sehat, bahagia terus lah ya kan. Dipastikan lagi nih ya, setiap konten reaction pertama gue itu selalu apa sih, ada motivasi dan lu pasti aneh nih ya kan. Nah sih gue hari ini gue pakai kemeja putih dan background gue hitam, yang mungkin udah lama beberapa konten udah dengan background hitam. Tapi gue kali ini gue mau reaction dari salah satu dai ternama di Indonesia ya kan, yang tentunya jadi fans berat gue juga. Lu kenal pasti ya dengan orang ini, siapa sih? Seorang dai yang punya pengajian di klub malam ya kan. Kadang orang itu jangan nilai dari fisik orang-orang yang berkecimpung di dunia malam atau berkecimpung di dunia entertain. Tentunya ada salah satu faktor yang membuat dia terjun di daerah situ, dibanding kita hanya diam melihat sesuatu yang nggak pantas dilihat. Gue setuju dengan pendapat Gus Miftah ya kan, lebih baik kita kasih solusi. Apa solusinya? Yaitu dia kasih motivasi, dia kasih pendapat. Pastiin kalian berikan like, comment, dan subscribe di konten reaction gue kali ini ya kan. Ini gue bakal seru banget, tentunya motivasi buat gue dan buat kalian juga yang nonton ya kan. Nggak usah lama-lama nih ya kan. Mungkin ada beberapa video yang udah gue search ya kan di beberapa media sosialnya. Mungkin dia juga punya channel YouTube, nanti lu bisa cari namanya itu Gus Miftah ya kan. Gus Miftah itu asli Jawa lah ya. Tapi gue seneng banget gue pengen buat ketemu dia. Tapi cepat atau lambat nanti gue bakal mau ketemu lah sama dia. Lu tetap stay tune terus di channel konten gue, antara reaction, vlog, podcast atau motivasi lainnya ya kan. Nggak usah lama, kita langsung ke video pertama dari Gus Miftah guys. Pastikan budaykan kalian stay tune terus di channel gue. Jangan ragu buat lu kasih pahala ke gue ya kan. Lu subscribe aja tuh udah buat pahala buat lu ya kan, nolong konten orang. Apalagi yang gue buat konten reaction kali ini bisa memotivasi lu dan orang-orang yang nonton gitu ya kan. Jadi silahkan lah lu subscribe, like, dan share. Next, gue kasih videonya buat kalian. Let's play untuk video pertama dari Gus Miftah. Maka kalau hujan begini Pak, kalau saya semakin hujan tuh semakin romantis ya. Saat hujan datang bertemu, hanya dua pilihan untukmu. Apa? Bergelimang rindu atau segera menatap wajahku ya. Iya, ya kan. Jadi buat lo yang mulai rayu bisa juga dari Instagram dari Gus Miftah Official atau Gus Miftah ya kan, ada di media sosialnya. Menatap apa tadi ya kan. Jadi kata-kata gombal juga sangat bijak ya kan, nggak sekedar gombal ya, bijak buat pasangan lo ya kan. Next, let's play video kedua dari Gus Miftah. Ini di sini cewek-cewek deket dengan saya, sorry ya. Kita itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya Pak, berdekatan tapi nggak pernah jadian ya. Emang kadang-kadang Indomaret dia ada di mana, Indomaret ada juga Alfamart ya kan. Jadi kalau ibaratkan sama pasangan lo, Indomaret sama Alfamart berdekatan tapi nggak pacaran. Intinya tanda kutip lah ya kan. Tapi terserah lo lah, penilaian bagaimana tuh silakan. Next, let's video berikutnya dari Gus Miftah. Ingat, melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan kalian mana bisa. Oke. Jadi kalau yang gue tangkap dari reaksi gue ketika gue nonton video dia tuh, yang ini, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa. Gila. Jadi seperti gue ngelupain lu subscriber gue nggak akan bisa,
karena lu selalu setia sama gua, stay tune terus di channel gua ya kan. Jadi kalau mau lebih seru lagi kan, terus ikutin channel gua, atau lu bisa follow di Instagram gua juga. Apa sih yang dilakuin sama gua? Dan apa sih yang lo pengen tahu dari gua? Lanjut video berikut dari Gus Miftah guys. Next, let's fly. Mungkin cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala. Iya. Kalau dibilang surat cinta untuk Starla, oke lah. Tapi emang cinta gue ke lu tuh lillahi ta'ala. Jadi kalau lu mencintai seseorang itu bukan karena dari fisik, bukan karena dari penampilan, dari gaya. Lu cintai dia tuh, sayang dia tuh apa adanya ya kan. Karena lu yakin akan perasaan lu sama dia. Kalau lu yakin, ya lillahi ta'ala ya kan. Untuk yang beragama Islam ya kan, untuk yang beragama lain sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Kalian menyikapi pasangan kalian seperti apa, itu suka-suka kalian lah ya kan. Intinya kalian mau sayang, lu cinta, lu nikahin dia, bukan lu buat pacar. Ya ada maksudnya cuy. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya orang lunjak karo wong lanang. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Oke cuy, memang benar. Gimana sih perempuan yang gak suka disayangin, yang gak suka dicintain kan? Nggak ada lah ya, setiap perempuan itu mau diperhatiin, disayangin, dicintai udah pasti. Kalau lu yakin sama perasaan lu ya lakukan. Tapi kalau gak yakin jangan, karena buat lu zolim aja kan. Next video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari akun Sakarmu. Gus, setelah telepon, makanan apa yang akan dianggap non-islami? Banyak sih. Contohnya, rondo royal. Sudah rondo, janda, royal lagi. Apalagi? Lontong. Kenapa lontong? Bentuknya bikin syahwat kaum hawa. Apem. Kenapa apem? Bentuknya metutuk, bikin ngeres pikiran laki-laki. Apalagi pisang coklat, disingkat pico. Kenapa Gus? Karena mirip pisuan Jawa Timur. Jancok. Yang saya khawatirkan satu, kalau kemarin ada istilah kampret versus cebong, jangan-jangan besok ke depan ada istilah korma versus kelepon. Cuy, kurma versus kelepon. Yang gue pahami dari video ini, jadi jangan berpikiran negatif lah ya kan. Ini hanya sekedar nasihat yang mungkin bisa bergerakkan hati lu. Jangan selalu berpikir negatif tentang perkataan seseorang. Contohnya kayak gue menilai orang ya kan, jangan selalu, atau lu nilai gue, jangan selalu lihat negatif dari konten yang sebelum dari gue buat ya kan. Itu sekedar hiburan, sekedar hiburan buat lo ya kan. Tentunya kalau gue buat bisa lo tersenyum, apa nggak jadi pahala buat gue ya kan, daripada gue harus nyakitin lo atau pacar nyakitin lo. Bodoh. Jadi buatlah orang itu bahagia dengan cara lo. Mungkin dengan cara gue buat konten yang sebelum-sebelumnya ya kan. Next video berikut dari Gus Miftah. Lock it, let's. Saenak-enake mabuk kuwi mesti ana bosene. Maka dengan orang-orang yang suka mabuk, Pak, kula niku sayang. Karena apa? Kenapa mereka selama kok mabuk? Barangkali selama ini karena mereka tidak pernah ada yang mau ngurusi, sehingga menjadikan mabuk sebagai solusi.
Ika. Jadi jangan kalau ada masalah sedikit pun lu lari ke sebuah minuman atau ke hal-hal yang negatif. Mabuk, kata mabuk itu udah pasti dilihat orang itu atau dipandang orang itu jelek aja. Mabuk. Kalau gue dari dulu karena gue nggak suka minum ya kan, sekedar hanya menghargai teman, sahabat ketika gue lagi ada di suatu acara atau suatu perkumpulan. Itu pun gue setelah minum gue lari ke belakang, gue kadang mungkek juga sih karena gue nggak doyan minum. Mungkin kalau kalian nilai gue seorang peminum atau seorang pemain, hak kalian. Pada dasarnya kenali gue dari diri gue sendiri, bukan dari orang lain. Sama seperti orang kenalin lu. Kalau orang nilai lu seperti apa yang dikatakan teman-teman lu yang jelek-jelek negatif thinking, lupakan. Karena orang itu nggak kenal sama lu. Kalau dia mau kenal sama lu, datengin lu, kenal sama diri lu. Lanjut, kita lokit video berikut dari Gus Miftah. Tentunya nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat buat gue pribadi dan buat lu semua ya kan. Wahai para janda, ingatlah, Janda nih. bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Asik cuy. Gagal cinta bukan karena akhir segalanya, tapi merupakan awal kasih cinta yang baru. Jadi yang gue tangkap dari video yang ini, seorang Randa ya, atau ganda, kalau yang pertama nyakitin lo, jangan sampai yang kedua kali dan berikutnya itu nyakitin lo juga. Pasti ini tuh bisa buat lo bahagia, apalagi buat anak-anak lo ya kan, atau buat keluarga lo. Oke cuy, lanjut cuy, video berikutnya next, let's play. Santai wae. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya, gue sangat yakin kalau ketika kita dikasih ujian, kita dikasih rintangan dalam menghadapi hidup saat ini, pasti akan ada sebuah kebahagiaan di depan lo nanti. Dan Gus bisa bilang ada hujan, ada pelangi setelah hujan. Tapi kalau lo yakin, kalau nggak yakin, lo nggak mungkin. Kesusahan saat ini akan membawa kebahagiaan nanti. Positif tinggi kalau lo ada dalam kesusahan saat ini, lo yakin itu adalah ujian seperti lo anak SD yang mau naik kelas, ya kan? Yang mau naik kelas lo dikasih ujian karena lo mau naik level lebih tinggi lagi atau Tuhan itu mengangkat derajat lo ya kan. Asal lo selalu berpositif thinking dalam keadaan dan pastinya lo harus bersyukur apapun yang terjadi sama lo. Ini reaksi gue tentang video Gus Miftah. Ada beberapa, mungkin one more. Satu lagi buat lo, nasihat buat gue juga ya kan. Let's play. Saiki oke hubungannya anak karo wong tua ki bubrah mung gara-gara masalah nafkah. Wong wedok iki tak kandhani ya. Senajan to percil kuwi wis dadi bojomu, kowe ra iso ngalangi tak dime percil karo mbokne. Soale awakmu kudu paham gedene percil kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Jadi buat kalian para kaum hawa ya kan, kalau lu udah punya suami atau pasangan ya kan, intinya suami ya kan, lu harus patuh akan hadirnya seorang laki-laki yang ada di samping lu saat itu. Lu taati, lu jalanin perintahnya apa yang diperintahkan. Tentunya surga lu tuh ada di dia. Karena dalam suatu pernikahan itu ada satu ikatan antara suami dan istri. Dan sebaliknya lu gak bisa, walaupun dia udah jadi satu ikatan dalam tali kasih atau cinta kalian, atau cinta lu ya kan, lu gak bisa sepenuhnya lu memiliki dia karena dia masih milik orang tuanya. Mungkin itu dari sosok orang laki-laki. Kalau perempuan dinikahi sudah jadi tentu milik suaminya, tapi suaminya bukan jadi milik istrinya, melainkan punya istri punya orang tuanya. Baktinya istri ke suami, bakti suami ke orang tua. Sama seperti gue juga ya kan,
Sekarang mungkin gue udah punya pasangan atau gue udah punya istri, gue punya anak, tapi bakti gue tetap kepada orang tua gue yang selalu ngasih sayang gue dengan sepenuhnya ya kan. Walaupun gue udah punya anak, apalagi anak gue masih kecil-kecil ya kan, intinya sih gue nggak mau ngerepot orang tua gue nih kan, karena dari kecil gue udah diurusin sama orang tua gue, masih ya sih gue harus ngerepotin lagi ya kan. Jadi buat kalian yang udah pisah atau ada masalah problem, jangan berumah tangga, jangan balik ke rumah orang tua. Kalau bisa pendem, bicarakan baik-baik, jangan sampai orang tua udah ngerawatin lo dari kecil ya kan, lo masih nyusahin juga, gak punya otak lo kalau kayak gitu ya kan. Oke, itulah beberapa video yang telah gue kumpulin dari Gus Miftah ya kan. Tentunya gue termotivasi dan gue fans berat sama dia nih ya kan. Semoga kalian termotivasi dan terhibur. Intinya dalam buat konten gue tuh gue buat kalian tersenyum daripada kalian pacaran atau kalian ribut ya kan sama teman atau sama pacar yang buat lo sakit. Ini nonton konten-konten gue deh ya kan. Ya semoga lo terhibur ya kan. Jadi gue tuh biar lo terhibur. Pada intinya nih orang yang selalu menghibur seseorang dan orang itu bahagia, tentunya pahala juga dong ya kan buat yang si pencipta atau si pembuatnya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton di konten gue kali ini, yang gue bahas tentang dari reaction dari video Gus Miftah ya kan. Gue ambil dari beberapa searchingnya di beberapa media sosial. Kalau misalkan kalian kurang terhibur, saya minta maaf. Tentunya niat saya cuma satu, buat menghibur kalian aja, nggak lebih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.